Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, di video kita kali ini akan membahas kata yang hampir mirip kedengarannya, tapi ternyata memiliki perbedaan di antara keduanya. Kata apa coba? Ya, kata breakdown dan juga kata breakdown. Samar, kedengarannya hampir mirip ya, tapi ternyata mereka memiliki perbedaan. Nah, bagaimana perbedaannya dan apa saja perbedaannya? Tetap di video kali ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi mengenai perbedaan di antara keduanya. Karena itu, jangan di-skip videonya sampai dengan selesai. Oke? Come on. Are you ready? Let's go. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama, yaitu mengenai breakdown. Ya, nah di sini disebutkan bahwa breakdown is a noun referring to the result of the action, while the two-word version. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk kata breakdown adalah merupakan bentuk kata benda yang merujuk kepada tindakan, ya, merujuk kepada sebuah tindakan. Nah, sedangkan untuk breakdown is a phrasal verb that denotes the action leading to the result. Nah, untuk breakdown sendiri merupakan frasa kata kerja yang mengarah kepada hasil dari sebuah tindakan. Nah, sekarang kita bedah lagi satu persatu. Kita masuk kepada breakdown yang tadi merupakan bentuk kata benda. Nah, adakah kalian mendengar tadi bahwa saya mengucapkannya dengan sepintas seperti dua suku kata ya, breakdown. Nah, di situ penjelasannya bahwa breakdown is the word pronounced with the stress of the first syllable. Jadi untuk ini kalian harus memberikan sebuah penekanan pada suku kata pertamanya, yaitu breakdown ya. Jadi terkesan seperti dua suku kata ya guys. Padahal sebenarnya mereka itu nyambung, tidak terpisah. Jadi penulisannya disambung. Hanya pengucapannya saja ada stres pengucapan di suku kata pertama ya. Breakdown. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini disimpulkan bahwa breakdown itu sendiri ya memiliki arti perincian, kemudian kerusakan, gangguan, laporan, kemacetan, dan juga kepadatan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali arti dari kata breakdown. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat ya. Kita akan lihat contoh kalimat yang menggunakan kata breakdown. Yang pertama, saya bacakan. So we had this little communication breakdown. Jadi kami ada sedikit miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi ya. Jadi breakdown di situ bisa disebutkan sebagai sebuah bentuk kesalahpahaman. Yang kedua, both sides blame each other for the breakdown of talks. Jadi kedua belah pihak ini saling menyalahkan atas kegagalan dalam pembicaraan tersebut, ya, saling menyalahkan dalam kegagalan pembicaraan tersebut. Nah, bagaimana dengan contoh kalimat yang ketiga? I had breakdown in the middle of the road. Saya mengalami kerusakan di tengah jalan. Nah, maknanya ini mungkin kalian sedang driving, ya, sedang mengendarai kendaraan, kemudian mengalami kerusakan pada kendaraan tersebut di tengah jalan. Jadi kerusakan, miskomunikasi ada sebuah kesalahan ya, ketidaknyamanan, ini merupakan bentuk dari arti untuk breakdown. You get it? Nah, sekarang kita masuk ke kata yang kedua, yaitu breakdown ya. Ingat, bedanya dari yang pertama ya.
Nah, kalau untuk yang kedua ini, di layar kalian lihat bahwa tulisannya terpisah loh guys, antara break sama down. Jadi ada pemisahan di sana. Nah, kalau ini terlihat benar-benar seperti dua suku kata, ya. Namun, pada saat pronounnya, pengucapannya, ini harus nyambung. Nah, teorinya seperti ini, ya. Breakdown is the phrasal verb. Ya, jadi bentuknya adalah prasakata kerja. Is pronounced with equal stress on both word. Jadi di sini disebutkan bahwa ada kesamaan penekanan pengucapan untuk kedua kata tersebut, yaitu untuk kata break dan juga untuk kata down. Harus rata, sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Breakdown, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, in bahasa means hancur, ya. Oke, berikutnya, apa yang saya temukan bahwa breakdown is a verb phrase. Jadi, sekali lagi disebutkan bahwa breakdown itu merupakan bentuk prasa kata kerja, ya. Sehingga kalau begitu kita bisa merubah kata breakdown, merubah kata breakdown dalam bentuk beberapa versi tenses, yaitu bisa dalam bentuk versi tenses present, past tense ataupun perfect. Oke, kita akan lihat. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk contoh kalimatnya. Ya, yang pertama, contoh kalimatnya ada our car broke down and we had to push it off the road. Oke, lihat perbedaan katanya yang berwarna kuning ya. Di situ tertulis broke down. Oke, nah bagaimana dengan contoh kalimat yang kedua? Before a car stop running, a mechanical system or an outboard computer breaks down and prevent the car from running properly. Nah, yang warna kuning itu tulisannya bisa kalian baca, ya, breaks down. Ya, breaks down. Oke. Nah, kemudian contoh kalimat yang ketiga, ya. The lift has broken down. Ya, lihat lagi kata yang berwarna kuning, broken down. Ya, oke, maknanya adalah bahwa untuk kata broken down, and breakdown itu merupakan bentuk perbedaan kata kerja past tense, kata kerja perfect, dan juga kata kerja present. Nah, jadi apabila kalian ingin merubah kalimat itu dalam bentuk berbagai macam tenses, maka kata yang tepat untuk kalian gunakan adalah breakdown yang tanpa stres di salah satu suku kata, yang equal ya. Namun yang tulisannya terpisah loh guys, yang bukan tulisannya nyambung. You get it? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir. Simpulannya nih, how to remember the difference. Bagaimana cara mengingat perbedaan di antara keduanya ya. Kita lihat yang pertama, with breakdown. Sekali lagi, yang tulisannya nyambung, bacanya ada penekanan ya, breakdown. The two word join together to create a noun. Jadi dua suku kata itu digabung secara bersamaan yang menghasilkan bentuk kata kerja. Oke, jadi kalau tulisannya nyambung, bacanya misah, itu menghasilkan kata benda. Sedangkan kalau yang tulisannya misah, atau terpisah, tulisannya terpisah, namun pengucapannya nyambung, dia equal stressnya, ya, breakdown. Nah, itu akan membentuk prasa kata kerja. Ya, ingat ya, bisa diingat. Ingat-ingat sekali lagi ya, ini penting banget buat kalian ingat. Nah, di situ ada dua yang ingin saya ingatkan kembali, ya, diingatkan kembali. Yang pertama adalah you can atau you cannot make a breakdown past tense. Jadi nggak bisa kalian rubah breakdown menjadi bentuk past tense. Ya, kenapa? Karena mereka nyambung ya. Ingat, yang nyambung tadi loh, yang breakdown. Nah, yang kemudian yang kedua, you can also put nouns between the two words such as break the wall down. Nah, ini satu catatan buat kalian bahwa kalian bisa meletakkan kata benda di antara dua kata. Contohnya adalah
break the wall down. Nah, wall-nya merupakan kata benda. Oke, you get it? Nah, itu tadi yang bisa saya share bersama kalian mengenai perbedaan penggunaan break down dan juga breakdown. Oke? What do you think? You get it? Sudah bisa? Oke, karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kita bisa sama-sama belajar untuk memahami pelajaran bahasa Inggris secara continue. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.